Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, NIM B1A1202285. Kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final dasar-dasar ekonomi Islam. Baik, pada penjelasan kali ini ada beberapa materi yang akan dijelaskan. Pertama yaitu perbedaan mendasar ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam dikatakan ekonomi Islam atau ekonomi syariah karena berbasis pada aturan dan cara Islam, baik dalam hal teknis, sistem kerja, dalam menyikapi permasalahan yang muncul. Perbedaan ekonomi Islam dan konvensional bisa ditinjau dari kepentingannya, misalnya ditinjau dari tujuannya. Maka ekonomi Islam atau ekonomi syariah lebih mengutamakan untuk mencapai tujuan yang baik untuk urusan di dunia, tetapi juga baik untuk di akhirat. Misalnya terkait masalah riba, maka dalam ekonomi Islam ditiadakan istilah riba. Tujuan lain dari ekonomi Islam adalah tidak berorientasi pada diri sendiri, melainkan untuk mencapai kepentingan orang lain juga. Pengertian ekonomi konvensional. Perekonomian konvensional adalah ilmu yang mempelajari perekonomian yang menekankan pada kebebasan dan penggunaan sistem perekonomian berbasis pada era global. Perbedaan ekonomi Islam dan konvensional jelas saja berbeda. Dilihat dari segi tujuannya, ekonomi konvensional bertujuan untuk mementingkan dan meraup keuntungan sebesar-besarnya yang sifatnya keduniawian. Bagaimana jika tidak ditinjau dari kepemilikannya? Apakah perbedaan ekonomi Islam dan konvensional sama? Tentu saja berbeda. Pada ekonomi konvensional, kepemilikan hanya untuk pribadi dan dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya saja. Sedangkan dari segi pengambilan hasil bisa didapatkan dari bunga, dari pengambilan keuntungan, dari presentasi modal. Yang kedua adalah konsep kepemilikan. Dalam Islam terdapat 3 unsur kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Yang pertama adalah kepemilikan individu. Kecenderungan pada kesenangan adalah fitrah manusia. Allah menghiasi pada diri manusia kecintaan terhadap wanita, anak-anak, dan harta benda. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk memperolehnya dan berusaha untuk mendapatkannya. Hal ini sudah menjadi suatu keharusan. Dari sinilah maka usaha manusia untuk memperoleh kekayaan adalah suatu hal yang fitri dan merupakan suatu yang pasti dan harus dilakukan. Islam adalah agama yang fitrah dan tidak ada ajaran yang terdapat di dalamnya yang bertentangan dengan fitrah manusia. Islam menghargai kecenderungan manusia pada hal-hal yang indah dan menyenangkan. Oleh karena itu, setiap usaha dan upaya melarang manusia untuk memperoleh kekayaan adalah sangat bertentangan dengan fitrah. Begitu juga setiap usaha membatasi kekayaan manusia dengan takaran tertentu juga bertentangan dengan fitrah. Selanjutnya adalah kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin syar'i kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan suatu barang atau harta. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Asy-Syari' memang diperuntukkan untuk suatu komunitas masyarakat. Benda-benda yang termasuk ke dalam kepemilikan umum adalah sebagai berikut. Merupakan fasilitas umum. Kalau tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya. Barang tambah yang tidak terbatas jumlahnya, sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan. Selanjutnya adalah kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sementara pengelolaannya menjadi
wewenang negara. Asy'ari telah menentukan harta-harta sebagai milik negara. Negara berhak mengelolanya sesuai dengan pandangan dan ijtihad. Yang termasuk harta negara adalah paharajia dan sebagainya. Sebab syariat tidak pernah menentukan sasaran dari harta yang dikelola. Perbedaan harta kepemilikan umum dan negara adalah harta kepemilikan umum pada dasarnya tidak dapat diberikan negara kepada individu, sedangkan harta kepemilikan negara dapat diberikan kepada individu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Menurut pandangan kapitalis, kepemilikan identik dengan hak untuk menguasai sesuatu, padahal kepemilikan bukan terkait dengan hal yang bersifat materi. Kepemilikan juga tidak bisa dilihat dari hasilnya saja, karena ada kepemilikan yang terjadi tanpa melalui kerja, seperti harta warisan. Besarnya pengaruh ide kepemilikan pribadi dengan landasan liberalisme semakin membuat jarak yang jauh antara orang kaya dan miskin. Sistem ini kurang memperhatikan nasib orang miskin dan orang yang tidak beruntung dalam hidupnya. Kapitalisme menempatkan manusia pada posisi yang rancu dan tidak mampu menempatkan manusia sebagai makhluk individu dalam bingkai sosial. Penekanan yang berlebihan pada maksimisasi kekayaan dan pemuasan keinginan serta pengubaran kepentingan diri sendiri atau individual. Sedangkan menurut pandangan sosialis, hak milik individu ini menarik perhatian Karl Marx dalam mengembangkan idenya dengan lebih menjadikannya sebagai doktrin kebijakan sosial, ekonomi, dan politiknya. Pemikiran Marx membimbingnya untuk mewujudkan kekuasaan sosial sebagai pemerataan. Marx dan Marxisme menolak hak milik pribadi yang ditegaskan dalam Manifesto Partai Komunis dengan ungkapan bahwa teori mendasar Partai Komunis seolah-olah berniat merumuskan dan menghapuskan hak milik. Yang ketiga adalah transaksi yang terlarang. Ada beberapa jenis transaksi yang terlarang dalam Islam. Pertama adalah tahrir. Tahrir berasal dari bahasa Arab yaitu harar, yang berarti akibat, bencana, bahaya, resiko, dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih muamalah, tahrir berarti yaitu melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Jadi, yang dimaksud dengan tahrir atau harar adalah harar informasi yang tidak lengkap yang dialami oleh kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Oleh karena itu, kasus harar terjadi bila ada unsur ketidakpastian yang melibatkan kedua belah pihak. Contohnya seperti di dalam perusahaan dilarang memproduksi barang-barang haram. Selanjutnya adalah tadlis. Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh suatu pihak dalam jual beli. Hal yang demikianlah yang dilarang dalam agama Islam dalam sistem perniagaan. Dalam Islam, setiap transaksi dalam jual beli harus dilakukan dengan berdasarkan prinsip kerelaan kedua belah pihak dan mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang ditipu atau dirugikan karena ada sesuatu keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain. Apabila konsumen dan produsen mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan, apabila ada salah satu pihak tidak mengetahui informasi seperti mana yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan di dalam transaksi tersebut, transaksi jual beli telah terjadi penipuan atau kecurangan. Hal ini yang disebut dengan tadlis, penipuan, yaitu diketahui salah satu pihak.
Dalam sistem ekonomi Islam, hal ini sangatlah dilarang karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur rela sama rela dilanggar dan keridaan di dalam jual beli pun tidak ada. Contohnya seperti 3 kg gandum dengan kualitas baik ditukar dengan 4 kg gandum dengan kualitas buruk. Selanjutnya adalah riba jahiliyah. Adalah kondisi di mana piutang sepakat akan memberikan tambahan berupa uang kepada pemilik dana ketika jatuh tempo utangnya diperpanjang. Bila orang yang berutang itu membayar, maka pemberi utang tersebut mendapatkan pokok utangnya. Contohnya, Ricky meminjam uang sebesar 700.000 kepada Abi. Pada waktu yang ditentukan, Ricky tidak bisa membayar dan meminta keringanan. Selanjutnya yaitu riba nasiah. Riba nasiah merupakan salah satu riba yang berasal dari proses jual beli atau pertukaran barang ribawi yang dilakukan secara hutang, dan apabila terdapat keterlambatan dalam pembayaran, maka untuk melunasinya akan ada tambahan waktu beserta bunganya atau tambahan nilai pengembalian. Contohnya seperti misalnya Andi membeli perak dengan jangka waktu dan tempo yang ditentukan, baik dilebihkan atau tidak. Selanjutnya adalah riba jahiliyah. Adalah kondisi di mana piutang sepakat akan memberikan tambahan berupa uang kepada pemilik dana ketika jatuh tempo utangnya diperpanjang. Bila orang yang berutang itu membayar, maka pemberi utang tersebut mendapatkan pokok utangnya. Contohnya, Ricky meminjam uang sebesar 700.000 kepada Abi. Pada waktu yang ditentukan, Ricky tidak bisa membayar dan meminta keringanan. Ya, itulah tadi pemaparan materi dasar-dasar ekonomi Islam. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.